Di antara dua perguruan ini terjadi selisih paham atau crash yang menyebabkan jatuhnya para korban di antara anggota perguruan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kita bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari kita bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari kita bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Selamat siang dulur-dulur, selamat siang. Semoga hari ini jadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manf ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang terjadi baru kemarin malam di daerah Tulungagung dulur-dulur. Jadi sebelum kita membahas permasalahan yang lebih jauh lagi dulur-dulur, di sini Bima ANF mohon maaf sebesar-besarnya kepada dulur-dulurku para subscriber Bima ANF yang mungkin menantikan konten-konten terbaru dari Bima ANF akibat Bima ANF jarang upload dulur-dulur. Jadi akhir-akhir ini kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan silat prestasi yang cukup padat di ibu kota. Semoga dulur-dulurku tidak bosan untuk menantikan video terbaru dari Bima ANF. Oke, kita kembali ke pembahasan awal terkait kejadian yang melibatkan dua perguruan asal Jawa Timur, yaitu Persaudaraan Setia Trate dengan Pagar Nusa. Yang dimana di antara dua perguruan ini terjadi selisih paham atau crash yang menyebabkan jatuhnya para korban di antara anggota perguruan mereka. Namun dalam segmen kali ini, Bima ANF ingin membahas dengan dulur-dulur semua terkait awal mula sebelum terjadinya kejadian ini. Jadi sebelum kejadian ini dulur-dulur, para warga Persaudaraan Setia Trate melakukan aksi solidaritas untuk mendukung upaya hukum dari LHA Persaudaraan Setia Trate untuk memperjuangkan saudara kita, pelatih Eza Trate yang di sini terjerat permasalahan hukum yang timbul karena adanya siswa PSJT yang meninggal ketika latihan. Dan dalam permasalahan ini, hakim memutuskan bahwa tuntutan dari keluarga korban yang menuntut sang pelatih ini menjadi tersangka itu sudah memenuhi persyaratan. Namun terlepas dari keputusan hakim tersebut, kedepannya akan ada sidang pidana yang di sini juga menentukan nasib dari saudara kita tersebut. Ya, kita semua berharap semoga saudara kita dapat diringankan hukumannya. Hal yang bisa kita lakukan sementara hanya sebatas itu dulu. Dengan penuh rasa kecewa terhadap hasil yang ditetapkan oleh hakim dari permasalahan saudara kita tadi dulur, justru ditambah lagi dengan sepulangnya saudara kita dari aksi solidaritas tersebut, saudara kita menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya informasi tersebut akhirnya tersebar kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah Tulungagung, yang akhirnya menyebabkan saudara-saudara kita langsung menuju ke TKP. Dengan hadirnya saudara-saudara kita ke tempat kejadian tersebut dulur, di wilayah Bandung Tulungagung ini justru menjadi titik klimaks di mana kejadian tersebut semakin membesar. Dari pihak kepolisian pun tidak bisa membendung perselisihan tersebut yang mengakibatkan para korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Namun yang membuat kita lebih geram lagi dulur, di tengah-tengah perselisihan tersebut dan kondisi antara kedua belah pihak ini memanas, muncul sebuah edaran voice note di grup-grup WA yang semacam ini dulur. Artinya gini, kita kuatkan rasa seduluran yang ada di Pagar Nusa. Walaupun awalnya itu bocah dhewe sing salah, tetap awal dhewe kita tunjukkan bahwa Pagar Nusa itu bisa kompak. Nenok sing kesenggol berarti ribuan anggota merasakan, jutaan anggota merasakan. Itu yang wajib kita tata untuk sekarang. Jadi ora usah awal dulure awake dhewe sing salah dan lain sebagainya ora usah digagas. Pokoknya wani nyenggol dulur Pagar Nusa apa maneh gawe kaos pakem, hancurkan pelakunya. Nah, itu tadi adalah sedikit kronologis kejadian yang terjadi semalam dulur. Namun terlepas dari kejadian tersebut, di sini mari kita simpulkan bersama-sama bahwa apa yang telah terjadi akhir-akhir ini merupakan sebuah bukti bahwa adanya perobohan tugu-tugu di wilayah Jawa Timur itu bukanlah solusi dari permasalahan yang selalu melibatkan para anggota perguruan pencaksilat. Namun permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh para oknum atau anggota pencaksilat di Jawa Timur ini memang murni dari sumber daya manusianya yang kurang. Goblok!
karena izin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perguruan atau organisasi yang diberikan oleh pemerintah setempat dan pihak-pihak keamanan di sana, menyebabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan maupun organisasi mereka ini selalu diselipi dengan aksi-aksi yang arogan. Ya, mungkin sedikit usulan dari Bima Aneh pribadi ya, apabila pemerintah setempat atau pihak berwajib di sana memberikan izin melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi maupun perguruan, diberi himbauan juga untuk pergerakan masanya ini agar lebih tertib lagi, seperti hanya diperbolehkan mengikuti acara tersebut dengan menggunakan KR4 ya kan, seperti truk, mobil, elf dan sebagainya. Dilarang menggunakan motor apalagi menggunakan knalpot brong. Dengan para anggota yang tertib di jalan dan tidak bisa seenaknya sendiri ke sana kemari, hal tersebut minimal mampu meminimalisir terjadinya kejadian seperti ini dulu. Dan terlepas dari permasalahan itu, doa kita bersama semoga saudara kita yang saat ini sedang terjerat permasalahan hukum bisa diberikan ketabahan dan mampu menghadapi permasalahan ini hingga tuntas. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat.